Nah, untuk kali ini insya Allah kita akan melanjutkan, kita akan belajar tentang jarul ismi. Kapan isim itu berharokat akhir jar atau majrur? Kapan dia dalam keadaan majrur? Majrur itu salah satu tandanya adalah kasroh. Kapan isim itu berharokat kasroh? Insya Allah kita akan membahas tentang materi itu. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa difahami. Lanjut, di sini ada contohnya. Nazalal mataru minas samai. Nazalal mataru minas samai. Kemudian ya'tis samaku minal bahri. Aina huna ismul majrur? Huna ismul majrur as-samai, kemudian al-bahri. Ya, ada as-sama, ada al-bahr. Kemudian contoh berikutnya, sa'al jaishu ilal maidani. Ya, al-maidan. Kemudian saratil masyatu ilal haqli. Hada ismun majrur. Kemudian yanzilul jundiyu anil hisan. Hada ismun majrur. Yadhabu al khawfu anit tifli. Hada ismun majrur. Begitu juga dengan al-ma'i, kemudian al-ardi, al-bustani, as-sijni. Kemudian berikutnya ada bisikini, bisuyufi, lisabiqi, lil hizanati. Nah, hadza kulluha ismun asma, hadza kulluha asma al majrur. Yang ditandai dengan harakat terakhirnya dengan kasrah. Itu yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Kenapa di sini dia bisa menjadi jar? Kenapa dia bisa menjadi majrur? Nah, kenapa dia bisa berharakat kasrah? Insyaallah akan kita bahas di sini. Nah, al-bahthu, kita masuk di pembahasan. Al-kalimatul akhiratu fi jami'il amsilati sabiqati kulluha asma. Nah, setiap kata tadi yang Ustaz garis bawahi, ya, ini semuanya adalah ismun. Ya, semuanya adalah ismun. Kita sudah belajar di kelas sebelumnya tentang mahwal ismun, tentang apa itu ism. Wa kullu ismin minha masbukun biharfin, dan semua isim yang ada di contoh ini didahului dengan huruf. Hada yusama harfun min. Kemudian ini adalah huruf. Kemudian ila, ada harfun an. Ini juga huruf. Kemudian di sini ada fi. Kemudian di sini ada ala. Ya. Kemudian di sini ada ba, bi. Ya, ini juga ada ba. Kemudian di sini ada lam. Ini ada lam. Nah, semua isim yang terakhir ini didahului dengan harfun. Itu tadi adalah disebut sebagai harfun. Fa fi ta'ifatil ula tajiduha masbuqatan bimin. Nah, kelompok yang pertama tadi didahului oleh min. Yang udah Ustaz lingkarin tadi. Wa tajiduha fi ta'ifatis tsaniyati masbuqan bi ilal. Wa fi ta'ifatis tsalitsati masbuqan bi an. Untuk kelompok yang kedua dia didahului dengan ila. Ya, kelompok yang ketiga didahului dengan an. Maksudnya kelompok adalah ini, ya. Hadhihi ta'ifatul ula wa hadhihi at-ta'ifah ats-tsaniyah masbuqun bi ila wa hadhihi at-ta'ifah ats-tsalitsah masbuqun bi an, ya. Masbuqun bi an. Begitu juga dengan seterusnya, ya, sampai ta'ifah al-akhirah. Wa fi ta'ifatir rabi'ati masbuqun bi ala wa fi ta'ifatil khamisati masbuqatun bi fi wa fi sadisati masbuqatan bil ba, kemudian wa fi sabi'ati masbuqatan bil lam. Nah, semuanya udah Ustaz lingkarin tadi, ya. Semoga itu bisa dipahami dan bisa ditandai. Wa idza ta'ammalna akhir kulli wahidin min hadhihi al-asma'il masbuqati bil harfil mutaqaddimati wajadnahu majruran, ya. Setelah kalau kita cermati, ya, dari semua contoh di sini, huruf terakhirnya dari isim, kemudian didahului dengan harf. Tadi ada min, ada ila, ada an, ada ala, ada fi, kemudian ada bi, ada lam. Nah, harokat terakhirnya semuanya adalah kasrah. Kenapa? Wala sabab lihadal jarri illa dukhulu hadhil huruf. Jadi sebab kenapa isim-isim yang ada di sini dia berharokat terakhir jar, berharokat terakhir kasrah, sebabnya adalah karena didahului dengan
huruf-huruf ini, ada min, ada ila, ada an, ada ala, ada fi, kemudian ada bi, ada li. Wa min ajli dzalika tusamma huruful jar, maka disebut huruf-huruf tadi. Di sini ada min, ada ila, ada an, ada ala, ada fi, ada ba, ada lam, itu semuanya dinamakan huruful jar. Kenapa? Karena fungsinya dia adalah yujarrul ismi, karena dia adalah memajrurkan isim, menjadikan harokat terakhir dari isim tersebut menjadi kasroh. Itu namanya majrur. Contohnya ada tadi apa namanya? Yang pertama adalah nazalal mataru minas samai. Minas samai. Kalau nggak ada minnya, aslinya dia adalah as-samau. Karena ada min, maka dia jadi minas samai. Maka huruf-huruf ini disebut sebagai huruful jar. Fahimtum huna? Nah, al-qaidah, kita masuk di qaidah. Yujarrul ismu idza sabaqahu harfun min hurufil jarril atiyah. Jadi isim itu dia bisa berharokat jar, isim bisa menjadi majrur. Ya, kayak tadi bisa as-samai, bisa al-baiti, kemudian al-masjidi misalnya. Itu kapan? Ketika didahului dengan salah satu huruful jar. Ya, salah satu huruf jar. Apa huruf jarnya? Huruf jarnya adalah yang kita pelajari di sini ada 7. Ada min, ada ila, ada an, ada ala, ada fi, ada ba, dan ada lam. Jadi setiap isim yang didahului dengan salah satu huruf ini, maka dia harus berharokat kasrah atau dia menjadi majrur. Salah satunya dia harus berharokat kasrah. Karena alamatul jar salah satunya adalah kasrah. Contohnya dhahabtu ilal baiti. Kenapa di sini dia jadi al baiti? Karena masbuqan bi ila. Karena di sebelumnya ada ila di sini. Paham? Insyaallah tak paham. Nah, ketika sudah paham di sini, maka kita masuk di praktek, di tamrin ya. Di sini tamrinnya gampang. Admin kulla jumlatin minal jumalil atiyah bi wad'i harfi jarrin mulaimin fil makanil khali ya. Maka untuk tugasnya di sini adalah dengan memasukkan huruful jar, salah satu huruf jar ke dalam contoh yang ada di sini. Ya, misalnya nomor 1 contohnya, yaghsur rajulu fil ma'i. Ya, fil ma'i. Huruf jarnya mana? Fi. Nah, tugasnya seperti itu. Dengan memasukkan huruf jar ke dalam jumlah yang ada di sini. Itu tugasnya. Nah, semoga bisa dipahami. Ini pelajaran yang mudah insyaallah. Jarul ismi. Kalau nggak paham didengarin sekali, bisa didengarkan berkali-kali, bisa berulang-ulang sampai paham. Kalau masih ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ke ustaznya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.